Ya, kita lanjutkan dialog hangat kita tadi masih dengan Pak Andi. Ini kan tadi Pak belum sempat terjawab nih, elektabilitas AHY. Sekarang ini seperti apa? Tadi kan Pak Burhanuddin juga sempat bilang, monggo dibanding-banding ke. Nah, elektabilitas AHY ini dibandingkan dengan Sandiaga Uno atau Khofifah tuh seperti apa nih Pak Andi? Oh jelas, kalau kami lihat ada beberapa banyak survei, kalau untuk mencari cawapres Mas Anies itu kalau mau menang ya memang dengan AHY, tetapi kami serahkan kepada Mas Anies, silakan dibanding-banding ke dari segala macam calon, dan kami rasa kok AHY yang paling, kalau dari sisi elektabilitas rasanya paling tinggi kalau untuk cawapres, dan kemudian juga apalagi kalau kriteria selanjutnya misalnya kontribusi terhadap koalisi dan sebagainya. Nah, tadi kan kita ke Burhanuddin, Pak Burhanuddin, tadi kan Anda katakan bahwa yang paling celok adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Anies Baswedan. Apakah dengan jikalau AHY mendampingi Anies Baswedan, celok itu, kekosongan itu bisa diisi untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pak Burhanuddin? Kalau gambaran nasional dulu ya. Ya. Kalau dari sisi nasional, elektabilitas cawapres paling tinggi itu dipegang oleh Ridwan Kamil. Kemudian di peringkat kedua itu ada 3 nama yang tidak berbeda signifikan secara statistik ya. Ada Sandi, ada AHY, ada Erick Thohir. Nah, 3 nama ini sebenarnya tidak berbeda secara statistik, tergantung oleh sudut pandang yang lain, yaitu seberapa besar kontribusi dari nama-nama yang dipinang atau dibanding-bandingkan tadi bagi proses kemenangan Anies Baswedan. Nah, misalnya dari keempat nama yang kita sebut tadi, itu kan tidak ada yang secara spesifik itu punya kekuatan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Khofifah dianggap punya kekuatan karena dia gubernur, tetapi kan ada klausul lain, yaitu kerentanan masalah hukum, karena nama Khofifah dikait-kaitkan dengan isu yang belakangan kurang sedap terjadi di Jawa Timur. Jadi sejauh ini memang belum ada di antara nama-nama yang muncul, termasuk Sandiaga Uno yang disebut oleh Presiden PKS itu juga tidak terlalu kuat di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Jadi memang menurut saya sangat tergantung oleh sudut pandang, bukan semata-mata elektoral pada akhirnya ketika harus memutuskan siapa pendamping Anies, tetapi juga pertimbangan lain. Misalnya pertimbangan berkaitan dengan konsolidasi dan stabilitas koalisi. Karena kalau bicara pada titik itu, bagaimanapun orang seperti Sandiaga Uno kan bukan berasal dari partai pendukung koalisi perubahan gitu. Jadi ada banyak variabel-variabel yang dugaan saya pada ujungnya tidak semata-mata karena faktor elektabilitas, karena tidak ada satupun calon yang konklusif bisa memenangkan atau bisa memiliki kekuatan pada sisi itu. Kalau dibandingkan sama Khofifah misalnya ya, mungkin AHY elektabilitasnya lebih tinggi per hari ini ya. Tetapi lagi-lagi tidak begitu konklusif, tidak seperti misalnya nama-nama yang mungkin akan jauh lebih baik kalau kita lihatnya beberapa bulan ke depan. Jadi dugaan saya mungkin akan dipending sampai ujung, sampai menentukan kira-kira sampai diketahui kira-kira lawan siapa, sehingga proses keputusan siapa cawapres yang akan dipinang itu akan ditentukan di detik-detik akhir. Oke, berarti kita harus menunggu detik akhir ya Pak. Nah, tadi Mbak Burhanuddin mengatakan tentang elektabilitas. Nah, kita ketahui bahwa banyak rumor yang beredar bahwa saat ini elektabilitas Anies itu mengalami penurunan dibandingkan dengan Prabowo. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Andi ini selaku Sekjen dari Partai Demokrat, bagaimana sosok dari AHY ini bisa memperkuat posisi Anies yang saat ini lagi drop begitu? Begini, kalau kita lihat tadi, saya ingin menjawab tadi Mas Burhan. Jadi kalau soal Jawa Tengah, Jawa Timur, AHY itu ibunya, Ibu Ani itu orang Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya Pak SBY orang Pacitan, Ponorogo, keluarga besarnya juga di Malang. Jadi kalau soal Jawa Timur, Jawa Tengah, kan Pak SBY dulu selalu menang di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga. Dan rasanya cukup kuat. Yang kedua, salah satu kriteria dari
dari yang juga untuk cawapres Anies adalah soal perubahan, platform perubahan. Kira-kira calon wakil presidennya bagian dari gelombang perubahan atau bagian dari pemerintahan yang ada sekarang ini, kan begitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Artinya bisa mengisi kekosongan yang dianggap menjadi kelemahan ya untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan polling itu kalau kita lihat polling yang kebanyakan baru memperlihatkan polling sendiri-sendiri. Jadi kalau apakah kawan Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, tapi coba kalau dipasangkan Anies AHY rasanya paling unggul. Mantap. Nah, itu adalah statement dari Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Bapak Andi Malarangeng, dan tadi kita sudah mendengarkan ya sedikit dialog dengan Bapak Burhanuddin Muhtadi selaku pengamat politik. Terima kasih Bapak-bapak menghangatkan pagi kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini lancar dan apa yang kita rencanakan hari ini akan berhasil ya. Betul. Baik, Pagi, terima kasih Bapak-bapak atas informasinya. Terima kasih.